Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eka Saputri Khairupan dengan NIM G701-24036. Saya dari kelas A. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 4 dengan judul identifikasi paracetamol dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu prinsip dasar KLT dan peran fase diam dan fase gerak. Jadi kromatografi lapis tipis bekerja berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Senyawa yang lebih polar akan lebih kuat berinteraksi dengan fase diam, sehingga bergerak lebih lambat. Sedangkan senyawa yang lebih nonpolar lebih mudah terbawa fase gerak, sehingga bergerak lebih jauh. Dengan demikian, pemisahan terjadi karena perbedaan kecepatan migrasi masing-masing senyawa di atas plat KLT. Yang kedua, alasan nilai RF untuk identifikasi dan syarat validitas nilai RF dapat digunakan untuk identifikasi karena setiap senyawa memiliki karakteristik interaksi tertentu terhadap fase diam dan fase gerak, sehingga menghasilkan nilai RF yang khas pada kondisi yang sama. Agar perbandingan RF antara sampel dan baku valid, harus digunakan kondisi yang identik, seperti jenis plat KLT, komposisi fase gerak, suhu, teknik penotolan, serta jarak pengembangan. Jika kondisi berbeda, nilai RF tidak dapat dibandingkan secara akurat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi nilai RF. Nilai RF dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komposisi fase gerak. Seperti semakin polar eluen, senyawa akan bergerak lebih jauh. Lalu ada jenis fase diam, misalnya silika gel atau alumina. Lalu ketebalan lapisan plat, jumlah sampel yang ditotol, serta kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Selain itu, kejenuhan chamber juga berpengaruh. Chamber yang tidak jenuh dapat menyebabkan hasil pemisahan tidak konsisten. Semua faktor ini dapat menyebabkan nilai RF berubah sehingga perlu dikontrol dengan baik. Yang keempat, cara menghitung RF dan makna perbedaan dengan baku. Nilai RF dihitung dengan membandingkan jarak yang ditempuh senyawa dari titik awal dengan jarak yang ditempuh front pelarut atau eluen. Jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan nilai RF baku, maka kemungkinan besar senyawa tersebut bukan senyawa yang sama atau terdapat kesalahan dalam kondisi percobaan, seperti komposisi pelarut atau teknik pelaksanaan. Yang terakhir, pengaruh fase gerak terlalu polar atau non-polar. Jika fase gerak terlalu polar, maka hampir semua senyawa akan terbawa naik dengan cepat sehingga nilai RF menjadi tinggi dan pemisahan kurang baik atau noda bisa menumpuk di atas. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan tertahan di fase diam sehingga bergerak sangat sedikit dan nilai RF menjadi rendah. Mekanismenya berkaitan dengan kompetisi antara fase gerak dan fase diam dalam menarik senyawa. Keseimbangan polaritas diperlukan agar pemisahan menjadi optimal.